Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Nyi Anteh Pergi ke Bulan. Pada zaman dahulu kala di Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pakuan. Kerajaan Pakuan adalah kerajaan yang sangat subur dan memiliki panorama alam yang indah. Rakyatnya pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang sangat bijaksana. Di dalam istana ada dua gadis remaja yang sama-sama kelihatan jelita dan kelihatan sangat rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satu lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya, meski sebenarnya kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan, sedangkan Nyai Anteh adalah hanya seorang anak dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dasti, yaitu ibu dari Nyai Anteh, sudah meninggal saat melahirkan Nyai Anteh. Maka sejak saat itu, Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan baru lahir saat itu. Kini setelah Nyai Anteh menginjak remaja, dia pun diangkat menjadi dayang pribadi Putri Endah Warni. "Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku," kata Putri. "Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang, ingat sejak bayi kita dibesarkan bersama, maka sampai kapanpun kita akan tetap bersaudara. Awas ya, kalau kamu lupa akan aku hukum." "Baik, Gus." Kakak," jawab Nyai Anteh. "Anteh, sebenarnya aku iri padamu," kata Putri. "Ah, iri kenapa, Kak? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri," kata Anteh heran. "Apa kamu tidak tahu? Kamu lebih cantik dari diriku. Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang meminangmu," ujar Putri sambil tersenyum. "Hahaha, kakak bisa saja. Mana bisa wajah jelek seperti ini dibilang cantik. Yang cantik tuh Kak Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat kakak. Iya kan, Kak?" jawab Anteh dengan semangat. "Ah, kamu bisa saja. Itu karena waktu itu kau memilihkan baju yang cocok untukku." "Oh ya? Kau buat di penjahit mana baju itu?" tanya Putri. Itu saya yang jahit sendiri, Kak," jawab Anteh. "Benarkah? Wah, aku tidak menyangka kau pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali kau harus membuatkan baju untukku lagi ya." Mungkin baju pengantinku," seru Putri. "Aduh, mana berani saya membuat baju untuk pernikahan kakak. Kalau jelek, saya pasti akan dimarahi rakyat," kata Anteh ketakutan. Dan untuk tugasmu Anteh adalah menyediakan dan menjaga segala keperluan untuk kamu supaya tidak terjadi apa-apa padanya. "Baik Gusti Ratu," jawab Anteh. Malam itu, Putri Endah Warni meminta kepada Anteh untuk menemaninya ke kamar. "Aku takut sekali, Anteh," kata Putri dengan perasaan sedih. "Bagaimana aku bisa menikah dengan orang yang sama sekali tidak aku kenal? Bagaimana kalau dia tidak mencintaiku?" kata Putri. "Tapi kenapa, Kak? Setidaknya katakanlah apa kesalahanku?" kata Anteh. "Ah, jangan bicara. Kau telah mengkhianatiku karena kau Anantakusuma tidak mencintaiku. Dan dia mencintaimu, aku tahu itu. Itu karena dia melihatmu yang lebih cantik dariku. Dan sebaiknya kamu pergi dari sini, Anteh, agar Anantakusuma bisa dapat melupakanmu," kata Putri dengan tegas. "Kakak, saya akan pergi dari sini, tapi sungguh saya tidak pernah ingin mengkhianati kakak, dan tolong sampaikanlah permohonan maaf saya, dan terima kasih kepada Gusti Raja dan Ratu," kata Anteh. Anteh pun beranjak pergi dari kamar Putri Endah Warni menuju kamarnya. Lalu ia mulai mengemasi barang-barangnya. Setelah itu ia berpesan kepada beberapa dayang agar menjaga Putri Endah Warni dengan baik. Anteh pun berjalan menuju ke gerbang istana. Anteh tanpa tahu ia harus pergi dilakukannya di luar istana. Tetapi ia memutuskan untuk pergi ke halaman ibunya dilahirkan. Sebelumnya Anteh belum pernah pergi ke sana, tetapi beberapa dayang senior pernah menceritakannya. Ketika hari sudah hampir malam, Anteh pun sudah sampai di tempat ibunya dilahirkan. Ketika Anteh sedang termenung, memikirkan apa yang harus ia lakukan, tiba-tiba ada seorang pria tua yang datang menegurnya. "Maaf nak, apakah Ana bukan orang sini?" tanyanya.
Iya, Paman. Saya baru datang, kata Anteh ketakutan. Oh, maaf. Bukan maksudku menakutimu. Tapi wajahmu mengingatkanku pada seseorang. Wajahmu mirip sekali dengan kakakku Dasti. Dasti? Nama ibuku juga Dasti. Apakah kakak Paman bekerja di istana sebagai dayang? Tanya Anteh. Iya. Apakah kau anaknya Dasti? Tanya Paman itu. Betul, Paman, jawab Anteh. Oh, kalau begitu kau adalah keponakanku. Aku pamanmu Dasta, adik ibumu, kata Paman Dasta dengan mata berkaca-kaca. Benarkah? Oh, Paman, akhirnya aku menemukan keluarga ibuku, kata Anteh dengan gembira. Sedang apa kau di sini? Bukankah kau juga seorang dayang? Tanya Paman Dasta. Ceritanya panjang. Paman, bolehkah saya minta untuk tinggal di rumah Paman? Saya tidak tahu harus kemana, pinta Anteh. Tentu saja, nak, kau adalah anakku juga. Tentu kau boleh tinggal di rumahku. Ayo kita pergi, kata Paman Dasta. Sejak saat itu, Anteh tinggal di rumah pamannya di desa. Untuk membantu pamannya, Anteh menerima pesanan menjahit baju. Mula-mula, Anteh menjahitkan baju tetangga. Lama-lama, karena jahitannya bagus, orang-orang dari desa yang jauh pun ikut menjahit baju mereka kepada Anteh. Sehingga ia dan keluarga pamannya bisa hidup cukup dari hasil menjahit. Bertahun-tahun telah berlalu. Anteh kini sudah bersuami dan memiliki 2 orang anak. Suatu hari, di depan rumahnya berhenti sebuah kereta kencana dan banyak sekali pengawal yang menunggang kereta kuda. Begitu pemilik kereta kencana itu melonggokkan kepalanya, Anteh menjerit. Ternyata itu adalah Putri Endahwarni. Putri Endahwarni turun dari kereta dan langsung menangis memeluk Anteh. Oh, Ante, sudah lama aku mencarimu. Kenapa tidak sekalipun kau menghubungiku? Apakah aku benar-benar menyakiti hatimu? Maafkan aku, Ante. Waktu itu aku kalap, sehingga aku mengusirmu. Maafkan aku, Ante. Tangis Putri. Pasti, jangan begitu. Seharusnya aku yang minta maaf karena telah membuatmu gusar, kata Ante. Tidak, Ante. Akulah yang bersalah. Untuk itu, kamu harus ikut denganku pergi ke istana, pinta Putri. Tapi Putri, aku punya suami dan anak, dan aku bekerja sebagai penjahit, jawab Ante. Suami dan anakmu kau bawa saja ke istana, jawab Putri sambil tertawa. Mengenai pekerjaanmu, akan aku angkat kau menjadi seorang penjahit istana. Bagaimana? Kau tidak boleh menolak, ini perintah. Akhirnya, Putri Endahwarni membuatkan Anteh sebuah rumah di taman istana. Namun, Anteh selalu merasa tidak enak setiap bertemu dengan Pangeran Anantakusuma, yaitu suami dari Putri Endahwarni. Pangeran Anantakusuma ternyata tidak pernah melupakan gadisnya. Cinta dirinya yang telah lama dia kubur sekarang bangkit kembali. Awalnya dia mencoba untuk bertahan dengan kehadiran Anteh, namun setelah lama kemudian Pangeran Anantakusuma cintanya semakin lama semakin menggelora, hingga suatu malam Pangeran Anantakusuma pergi ke taman istana dan dia berharap siapa tahu dia bertemu dengan Anteh. Anteh, tegurnya. Anteh pun terkejut dan dilihatnya Pangeran Anantakusuma yang sedang berdiri di hadapannya. Pangeran, kenapa Pangeran kemari? Bagaimana kalau ada yang melihat? Jawab Anteh dengan dirinya yang merasa takut. Aku tidak peduli. Aku mencintaimu, Anteh. Sudah sejak lama, dari awal sampai sekarang, aku masih mencintaimu, Anteh, kata sang pangeran. Kau tidak boleh seperti itu. Jika kau menyakiti kakakku, Putri Endahwarni, itu sama sekali kau menyakiti hatiku, kata Anteh sambil memeluk kucingnya yang bernama Chandra Mawat. Aku tak bisa melupakanmu. Kau harus jadi milikku, Anteh. Kemarilah, biarkan aku memelukmu, kata pangeran sambil berusaha memegang tangan Anteh. Anteh mundur dengan ketakutan. Sadarlah, pangeran. Kau tidak boleh mengkhianati Gusti Putri. Namun, Pangeran Anantakusuma tetap mendekati Anteh. Anteh yang ketakutan berusaha melarikan diri. Namun, Pangeran Anantakusuma tetap mengejarnya.
Oh Tuhan, tolonglah hambamu ini. Doa Anteh, berilah hamba kekuatan untuk bisa lepas dari Pangeran Antakusuma. Hamba tahu dia orang yang sangat sakti. Karena itu tolonglah hamba. Jangan biarkan dia menyakiti hamba dan kakak hamba. Tiba-tiba Anteh merasakan ada yang menarik tubuhnya ke atas. Dan dilihat bulan menyelimuti dan menarik Anteh. Pangeran Antakusuma hanya bisa terdiam menyaksikan Anteh yang semakin lama semakin tinggi, akhirnya tertutup oleh awan. Sejak saat itu, Nyi Anteh yang sudah nini hingga orang menyebutnya nini tinggal di bulan sendiri dan hanya ditemani oleh kucing kesayangannya. Dia tidak bisa kembali ke bumi karena takut Pangeran Antakusuma akan mengejarnya. Jika kerinduannya pada keluarganya tidak dapat ditahan, dia menenun kain untuk dijadikan tangga. Tapi sayangnya, kain tenunan yang dia buat tidak pernah selesai karena kucing selalu merusaknya. Kini bulan purnama, kita bisa melihat bayangan Nyi Anteh duduk menenun ditemani kucing kesayangannya di bulan.